Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa waqahum birahmatihi min syarri ma khalaq. Walladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'du, faqala ta'ala wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat, insyaallah kita akan memaparkan sedikit makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui, yaitu sifat ilmu dalam hitungan sifat yang ke-9. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Kalau kita terjemahkan sifat ilmu, maknanya yaitu mengetahui. Atas tiap-tiap mukallaf dibebankan untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui akan segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta, karena ialah yang menjadikannya. Para hadirin, dalam bahasa Aceh, gedanyo yang mukallaf yaitu balik berakal, maka diwajibkan bagi gedanyo bila tanyo hana mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka gedanyo berdosa. Dan bila gedanyo tak belajar dan mengetahui, maka tanyo terlepas daripada belenggu dosa. Putra salah satu sifat yang wajib bagi gedanyo ketahui, sifat yang hitungan nomor 9, yaitu sifat ilmu Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada alam semesta, karena Allah lah Dia zat yang menciptakannya. Allah Maha mengetahui, bahasanya wajib yang depa Allahnya Maha mengetahui. Mustahil sekali han itrimang le akal tu yang normal, han itrimang le akal tu ia menjadikan sesuatu tanpa ia mengetahui lebih dahulu. Jangankan Tuhan, kita umat manusia ini pun tidak pernah kita mengerjakan sesuatu kalau sesuatu itu tidak pernah kita mengetahuinya. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita melihat sesuatu yang menarik perhatian, lalu kita ingin memiliki sesuatu itu. Dari pikir ke pikir, tidak ada jalan yang lain selain daripada kita perbuat sendiri sesuatu itu. Nah, disinilah letaknya kemustahilan perbuatan sesuatu itu kalau bahan-bahannya, campur aduknya tidak diketahui lebih dahulu. Itulah sebabnya tidak pernah kita dengar seseorang manusia yang bagaimanapun keahliannya ingin membuat sebiji kacang hijau atau sebiji padi yang sama halnya dengan kacang hijau atau padi yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatannya dipaparkan sebuah gambaran sangat mustahil bila zat yang menciptakan sesuatu, zatnya hanya mengetahui akan sesuatunya. Sebagaimana gebi gambaran contoh, bila getanyo ingin mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu, maka getanyo akan tamitai alat-alat dan bahan-bahan dibancara dengan alat-alat dan bahan sehingga terdapatkan, maka terlebih dahulu terlebih dile getanyo harus mengetahui apa dan alat yang bahan untuk dapat sesuatunya. Bila getanyo hana dapat alat dan bahan untuk dapat sesuatunya, maka sesuatunya hana bakal terjadi. Maka daripadanya Allah Subhanahu wa taala kalih menciptakan alam semestanya dengan indah dan dengan sempurna, maka dalam halnya Allah Maha mengetahui ada ciptaan gehnya.
Kalau ini saja pun tidak sanggup diperbuatkannya, kenapa pula bangga dan angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan perhatikanlah dengan sepenuh hati berapa banyak benih biji-bijian, bibit kayu-kayuan, bibit rumput-rumputan, bibit bunga-bungaan, dan berapa banyak macam benih mani, hewan darat dan laut, dan benih manusia yang beraneka ragam warna kulitnya. Kesemuanya itu telah diciptakan Allah dengan baik dan lengkap. Lalu diserahkanlah ciptaannya itu kepada umat manusia untuk dapat dipergunakan seperlunya. Dalam halnya musannif sedikit menegur gedanyo, yaitu bagaimana tanyo membanggakan diri di hadapan Allah padahal ilmu gedanyo sangat terbatas. Mesinu anak padi mantang satu biji padi saja kita tidak sanggup menciptakannya. Dalam arti kata, dalam pembahasan bab ini kita tidak ada ilmu untuk menciptakannya. Apa bahannya, apa alatnya. Maka kita sangat bodoh, tidak patut, tidak pantas gedanyo untuk membanggakan diri di hadapan Allah. Allah yang maha kuasa, maha mengetahui. Diciptakan udara untuk dihirup, semoga jantungnya bergerak leluasa. Diciptakan jenis makanan untuk dimakan, jenis minuman untuk diminum, jenis pakaian untuk dipakai, jenis obat-obatan untuk dia berobat, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Semuanya sudah diciptakan Allah sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Allah menyerahkan sesuatu itu semua kepada umat manusia dengan cara cuma-cuma, tanpa ganti rugi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada segenap umat manusia yang berakal supaya mereka beriman dan percaya kepadanya dan lagi bersyukur atas nikmat-nikmatnya itu semua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat." Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikan 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Qul kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kamu daripada rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah sebahagian rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kamu menyembah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, tidak akan terhingga jumlah banyaknya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Para hadirin sekalian, sifat ilmu Allah maha mengetahui. Kita semua telah mendengar dalil naqli dan telah mendengar dalil akli, dalil secara logika dan dalil secara ayat Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sekian lebih dan kurang.